Kita ke informasi lainnya pemirsa, hujan deras yang melanda kota Semarang mengakibatkan tembok beton setinggi 15 meter longsor dan timpa 4 rumah. Hujan deras juga menyebabkan banjir setinggi 1 meter dan rendam permukiman warga. Allahu Akbar. Awas, jelungo kabeh. Detik-detik longsornya tembok beton setinggi 15 meter terekam kamera warga. Ya, mundur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibatnya, 4 rumah di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kota Semarang, Jawa Tengah terendam luapan sungai. Kejadian berawal saat retakan terjadi di tembok yang berada di sisi sungai. Retakan itu kemudian membesar hingga tak sanggup menahan beban rumah. Kemudian sore itu kan hujan imbas dari air itu akhirnya ada 3 rumah lagi yang terdampak kena air. Jadi total ada 14 kakak, sekarang sudah direlokasi di Kos Atlanta. Berarti ada berapa jiwa, Pak? Jiwanya sekitar 26 jiwa, 14 kakak, 4 rumah. Hal itu diperparah oleh curah hujan tinggi yang berakibat pada luapan sungai Cueh yang merendam 4 rumah tersebut. Akibat longsor ini 4 rumah rusak parah. Pemilik rumah hanya bisa mengambil barang seadanya sebelum longsor terjadi. Tak ada korban akibat kejadian ini, namun petugas gabungan masih mengevakuasi material longsor dari sisi sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Banjir bandang. Pemirsa, petugas kembali temukan jasad korban banjir di Gianyar, Bali. Hingga kini data sementara total korban meninggal dunia mencapai 15 orang. Gosing tangan ya. Kan kalau anu nih. Ada kerusakan itu. Macam memang betulnya, Jasad seorang perempuan berusia 50 tahun asal desa Guang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan. Korban ditemukan 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang terseret arus banjir. Warga bersama petugas gabungan langsung mengevakuasi jenazah ke rumah duka untuk dilakukan upacara pemakaman. Hingga kini total korban meninggal dunia akibat banjir menjadi 15 orang. Sementara itu, sejumlah warga di kawasan Tohpati, Denpasar diungsikan ke posko pengungsian yang berada di Banjarbalai Serbaguna, Tohpati. Tercatat sebanyak 52 kepala keluarga yang dievakuasi, mayoritas adalah perempuan, lansia, dan anak-anak. Posko Banjar Tohpati ini adalah tempat yang evakuasi warga terdampak banjir kemarin di Jalan Siulan. Juga bahwa kita mengevakuasi menyelamatkan warga di Jalan Siulan itu sebanyak 52 kepala yang di sini. Hingga kini bantuan logistik untuk pengungsi masih terus mengalir, diantaranya makanan, obat-obatan, dan pakaian layak pakai. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir dan longsor landa 7 kabupaten dan kota di Pulau Dewata, Bali. Berikut 7 kota dan kabupaten terdampak berdasar data Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pertama, Denpasar dengan 81 titik banjir. Kedua, Kabupaten Gianyar dengan 14 titik banjir dan 5 titik longsor. Kemudian ketiga, Badung dengan 12 titik banjir dan 1 titik longsor. Keempat, ada Tabanan dengan 8 titik banjir. Lalu Karangasem dengan 4 titik banjir dan 12 titik longsor. Keenam, Jembrana dengan 4 titik banjir. Dan ketujuh, Klungkung, di mana banjir berdampak di Kecamatan Dawan. Pemirsa, di hari kedua pencarian korban banjir di ruko roboh di kawasan Hasanuddin, Denpasar terus dilakukan. Tim evakuasi robohkan bangunan yang masih tersisa guna permudah pencarian. Petugas gabungan terus cari 2 korban yang diduga tertimbun bangunan ruko yang roboh akibat banjir.
Mengantisipasi hal-hal tak diinginkan, petugas merobohkan sisa bangunan untuk permudah pencarian. Diduga kuat 2 dari 6 korban robohnya ruko masih tertimbun karena tercium bau kurang sedap. Ada 2 yang belum ketemu. Makanya difokuskan ke sini. Kemungkinan yang 2 itu bisa di sini. Karena roboh belum sempat keluar dari gedung, belum ada. Pak, yang 2 korban itu diduga tertimbun gitu Pak ya? Ya kan gini, kemungkinan kan 2 hanyut atau tertimbun karena sampai sekarang belum ketemu. Keluarganya menyampaikan kan memang tidurnya di sini. Warga korban banjir di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali mulai terjangkit penyakit. Keluhan terbanyak yakni gatal-gatal pada kaki. 2 hari terendam banjir, warga terdampak banjir mulai mengeluhkan kesehatannya. Warga mengalami gatal-gatal pada tubuh, terutama pada bagian kaki. Warga pun mendatangi pos kesehatan untuk memeriksakan diri. Selain keluhan gatal-gatal, korban banjir mengeluhkan demam dan juga flu. Itu sejak kapan munculnya? Kemarin sudah mulai panas di kaki. Akhirnya bagaimana ya? Kita kan bukan orang medis ya, enggak gitu tahu juga. Jadi panas terus gatel gitu, keluar ruam yang kecil ini. Anak saya sudah mulai bernanah kakinya. Kaki. Kenapa kakinya, Bu? Sudah kelihatan kutu air dah. Gatal juga, Ibu. Sejak kapan itu, Bu? Sudah 2 hari karena berendamnya 2 hari sama. Sama sudah. Tadi dikasih. Untuk mengetahui informasi terkini banjir yang menerjang sejumlah wilayah di Bali, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews di Jembrana, Bali, Nyoman Sudika. Selamat malam, Nyoman. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Selamat malam, Diandra. Dapat saya laporkan dari Desa Pengambengan. Saat ini debit air ya sudah mulai menurun. Kalau kemarin setinggi orang dewasa, mohon maaf, sedada orang dewasa, sampai saat ini sudah mulai sekitar tersisa 30 cm atau di bawah lutut orang dewasa, demikian. Dan di sini juga di Desa Pengambengan masih terdapat beberapa warga yang mengungsi, terutama yang rumahnya masih terendam. Demikian, Diandra. Baik, Nyoman, titik pengungsian sendiri ini disiagakan di titik mana saja kah? Kalau setelah banjir kemarin, pada hari Rabu kemarin itu ada 3 titik pengungsian, itu di Banjar Samlong, Kelurahan Sangkaragung, terus di Kelurahan Loloan Barat, yang terakhir di Desa Pengambengan. Di sini ada memang beberapa titik pengungsian, seperti di musola juga ada beberapa warga, dan di kantor sebuah pabrik yang di samping saya melaporkan ini juga ada beberapa warga, sampai saat ini masih sekitar 20 orang, demikian. Yang sebelumnya itu mencapai 100 orang, namun sebagian besar sudah memilih untuk kembali ke rumahnya karena sudah debit air di beberapa titik itu sudah mulai turun, bahkan sudah mulai surut. Demikian. Baik, Nyoman, boleh ditunjukkan kepada pemirsa iNews malam hari ini bagaimana suasana di mana Anda berada saat ini? Di belakang saya ini, tepatnya ini di sebuah gang menuju perumahan warga. Ketinggian air masih sekitar 30 cm ya. Ini kebetulan di depan ada anak-anak juga yang sedang lewat. Dan di sini memang titik terendah ya untuk di Desa Pengambengan sendiri. Ini merupakan titik terendah yang bentuknya cekungan kalau warga menyebutnya demikian. Dan ini memerlukan waktu hampir seminggu untuk bisa surut normal kembali, demikian. Dan ini yang warga yang mengungsi merupakan warga yang tinggal di sekitar perumahan ini, demikian, Diandra. Baik, kemudian diperkirakan itu ada berapa rumah yang terdampak di desa tersebut? Kalau dari awal itu sekitar 3.000 rumah warga yang terdampak, namun saat ini data tadi siang dari pihak desa sendiri itu sekitar 1.000 orang. Mungkin sore ini sudah mulai berkurang karena debit air sudah jauh menurun, demikian. Dan ini masih saya berada di Banjar Munduk ya, terutama yang berada di RT 5 ya. RT 5 ini memang rumahnya, tempatnya memang di titik terendah dan airnya juga saluran untuk pembuangan juga sempit, demikian. Akhirnya memerlukan waktu yang cukup lama untuk air bisa surut, demikian. Baik, kabarnya
warga di sana juga menderita penyakit kulit mulai begitu. Apakah dari Dinas Kesehatan setempat sudah memberikan bantuan atau sebagainya? Ya. Untuk masyarakat memang tadi siang dari Dinas Kesehatan sendiri bersama Dokes Polres Jemberana membuat posko di samping sekitar 10 meter dari posko pengungsian demikian, dan ini dimanfaatkan oleh warga sekitar 30 orang mendatangi posko, dan keluhannya memang terbanyak itu mulai gatal-gatal ya, terutama di bagian kaki karena terendam cukup lama ya, dari hari Rabu sampai hari ini Kamis itu terendam, dan beberapa anak-anak juga mulai sudah kelihatan bentol-bentol merah gitu. Demikian Diandra. Baik, sementara itu untuk bantuan yang diperlukan bagi warga yang terdampak apa saja, Nyoman? Yang di pengungsian yang tadi saya temuin beberapa warga memang dia tidur dengan cuma menggunakan karpet. Sampai saat ini belum ada bantuan alas tidur dan juga selimut belum ada. Cuman untuk bantuan makan warga membuat posko dapur umum ya. Ini inisiasi dari para warga sendiri. Terus untuk pasokan bahan makanan sendiri itu ada dari pemerintah. Tadi informasi dari warga juga itu dari Kecamatan Negara sendiri sudah memberikan sembako juga yang untuk bisa diolah di dapur umum, demikian. Baik, terima kasih Nyoman Sudika melaporkan langsung dari Bali. Selamat kembali bertugas, tetap berhati-hati Nyoman. Pemirsa, Kepala UPTD Pengendalian Bencana BPBD Provinsi Bali, Iwayan Suryaman menyebut hingga saat ini korban hilang akibat banjir ada 1 orang. Jumlah sementara total korban tewas berjumlah 15 orang. Sementara itu sejumlah fasilitas publik sudah berfungsi kembali. Bali untuk kejadian kemarin itu tercatat 15 orang korban jiwa. Kemudian tinggal lagi 1 dari laporan yang masuk dalam status pencarian. Kemudian untuk ya. Baik, jadi 15 korban jiwa ya Pak ya yang tewas ya? Siap, betul. Oke, jadi angkanya nambah 1 seperti itu Pak Wayan? Iya, betul. Oke, untuk korban yang hilang Pak, seperti apa? Itu masih dicari penelusuran ya. Jadi seputaran bangunan yang roboh, kemudian arus arus sungai juga. Jadi tidak hanya di tempat itu, tetapi juga sampai di hulu hilir di hilirnya. Karena yang terakhir juga informasi itu ada dari beberapa korban terakhir itu ditemukan di hilir sungai justru. Untuk titik krusial, sementara secara umum kondisi Bali itu sudah tidak ada yang terlalu signifikan untuk menjadi titik yang krusial. Untuk yang area-area publik itu sudah terpantau kembali berfungsi, seperti adanya memang ada intensitas kemacetan gitu. Karena beberapa ruas itu masih baru kembali normal dan lain sebagainya. Baik, kalau dari sisi yang kejadian kemarin itu memang ini adalah kejadian yang baru pertama menjadi sebesar itu dan semasif itu ya. Jadi kalau kalau memang itu karena pengaruh, mungkin ada pengaruhnya karena pembangunan itu otomatis pasti akan merubah tata pola lingkungan ya. Jadi kalau yang kami cermati di Bali ini memang belum seluruhnya proses pembangunan itu disertakan dengan perencanaan yang masif untuk baik itu saluran drainase. Masih seputar banjir, pemirsa, korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 5 orang. Tim SAR gabungan evakuasi jasad balita 1 tahun, sementara 3 korban lainnya masih hilang. Tim SAR gabungan menemukan jenazah Aciles Agustinus Busa Jago, balita 13 bulan yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Kamis pagi waktu Indonesia Tengah. Jenazah korban ditemukan 2 km dari rumahnya di Kecamatan Mauponggo. Setelah ditemukan, jenazah segera dievakuasi ke posko gabungan untuk penanganan lebih lanjut. Pelaksanaan operasi di hari ketiga pada pukul 00.00 oleh tim SAR gabungan yang mana korban atas nama Aciles Agustinus berumur 14 bulan. Selanjutnya korban kita serahkan ke keluarga untuk selanjutnya dimakamkan. Demikian dapat kami laporkan update
Sementara 3 korban lain masih dinyatakan hilang. Mereka adalah Mariano Tom Busajago 29 tahun, Sebastiana Soo 42 tahun, dan Desiderius Geraldi 14 bulan. Saat ini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang di Nagekeo bertambah menjadi 5 orang. Dari Nagekeo NTT, Joni Nura Anyus melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timur. Ucapan disampaikan Prabowo melalui akun media sosial Sekretariat Kabinet. Dalam unggahan itu, Prabowo telah menginstruksikan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) beserta instansi terkait lainnya untuk segera bertindak cepat di lokasi bencana. Kepala negara juga menekankan agar distribusi bantuan cepat dan tepat sasaran. Tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter PKIWS milik PT Intan Angkasa yang jatuh di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Keempat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PKIWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika. Operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika, kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan helikopter yang jatuh merupakan milik PT Intan Angkasa dengan registrasi PKIWS mengangkut 4 orang. Helikopter tersebut melaksanakan misi mengangkut logistik ke daerah-daerah pedalaman bersama helikopter PKIWD. Pesawat helikopter berjenis AS350B3, nomor registrasi Papa Kilo India Whiskey Sierra atau PKIWS, operator PT Intan Angkasa dengan rute Ilaga menuju Timika. Pesawat berangkat pada pukul 11.30 waktu Indonesia Timur dan diperkirakan tiba di Timika pada pukul 12.30 dengan jumlah penumpang 4 orang terdiri dari 2 kru dan 2 penumpang. Pesawat heli Papa Kilo India Whiskey Sierra atau PKIWS melaksanakan misi mengangkut logistik ke daerah-daerah pedalaman bersama dengan pesawat heli Papa Kilo India Whiskey Delta atau PKIWD. Pesawat heli PKIWS berangkat 5-10 menit setelah pesawat heli PKIWD dari Ilaga menuju Timika. Saat melakukan penerbangan, kedua helikopter saling berkomunikasi. Namun karena kondisi cuaca yang tidak baik,
menyebabkan komunikasi kedua pesawat mengalami gangguan. Untuk pesawat heli PKIWD berhasil landing di Timika. Namun untuk heli PKIWS mengalami hilang kontak. Keinformasi lainnya, pemirsa, misteri pemilik tanggul sepanjang 2 hingga 3 km beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara akhirnya terungkap. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan meminta pemilik tanggul beton PT Karya Cipta Nusantara berikan akses para nelayan yang untuk beraktivitas. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton, yakni PT Karya Cipta Nusantara, agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut, dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya. Bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan. Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Cuma sekarang ya agak terganggu sedikit lah, karena akses jalannya tuh nggak bisa kalau ini kan jalan pintas, ini kan harus melewatin beton dulu sana. Oh, jadi beloknya tuh jauh lagi gitu. Oke, berarti dari jarak membutuhkan minyak banyak gitu untuk ini sampai ke tempat tujuan. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana duka mengiringi pemakaman Zetro Leonardo Purba, staf KBRI yang tewas ditembak di Kota Lima, Peru. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom.